Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya pada pertemuan sesi kita yang ke-11 mengenai implementasi pengolahan limbah cair domestik atau WTP dengan perkuliahan Teknologi Kesehatan Lingkungan. Kembali lagi dengan saya, Feza Asteria, dari Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan. Baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana konsep dasar pengolahan limbah cair domestik, ya. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan jenis-jenis metode pengolahan limbah cair domestik. Yang ketiga adalah mereplikasikan teknologi pengolahan limbah cair domestik atau WTP. Oke. Kita berbicara tentang konsep dasar limbah cair domestik. Ya, apa sih yang dimaksud dengan konsep dasar limbah cair domestik? Limbah cair domestik ini merujuk pada pemahaman mengenai bagaimana limbah cair yang dihasilkan pada aktivitas sehari-hari di rumah tangga, ya. Jadi di limbah cair domestik ini berasal dari berbagai macam sumber, termasuk dari limbah dapur, kamar mandi, kemudian ya teman-teman cuci piring, cuci baju gitu ya, pakaian, sehingga pada limbah cair domestik ini, aspek utamanya terdiri dari yang pertama kita lihat dari sifat dan komposisinya. Limbah cair domestik ini memiliki sifat dan komposisi yang bervariasi tergantung sumber, misalnya deterjen, kemudian lemak, dan sebagainya. Yang kedua, adanya pengolahan awal, ya. Bagaimana caranya kita melakukan pengolahan secara awal. Yang ketiga, ada pengumpulan dan transportasi, mulai dari pengolahan limbah cairnya dan pengumpulan limbah cair dari sumber. Yang keempat, ada pengumpulan transportasi, pengolahan dan pengelolaan, bagaimana pencegahan dan pengurangan limbah, penggunaan produk ramah lingkungan, dan yang terakhir adalah bagaimana kepatuhan kita terhadap penggunaan atau kepatuhan terhadap regulasi, ya. Nah, untuk WTP sendiri atau metode pengolahan limbah cair domestik ini ada beberapa sistem yang digunakan. Yang pertama septic tank, yaitu sistem pengolahan limbah cair yang paling banyak digunakan di rumah tangga, ya. Kemudian yang kedua ada namanya IPAL mini atau instalasi pengolahan air limbah mini, yang tujuannya adalah sistem pengolahan limbah cair yang dirancang khusus untuk rumah tangga atau bangunan yang lebih kecil. Nah, ini ada beberapa tahap pada IPAL mini ini. Yang pertama ada pengendapan, ada aerasi, ada filtrasi, sehingga dapat dimanfaatkan sebelum air limbah tersebut dibuang, ya. Yang ketiga ada namanya sistem saluran air biologis. Pada sistem saluran air biologis ini menggunakan bakteri dan mikroorganisme yang digunakan untuk menguraikan limbah organik di dalam air, seperti pada metode bioremediasi, gitu ya. Nah, sebelah kiri teman-teman bisa lihat di sini adalah gambaran penggunaan septic tank system, ya. Nah, yang keempat ada namanya lagun pengolahan limbah. Nah, untuk lagun pengolahan limbah sendiri biasanya menggunakan kolam pengolahan limbah. Nah, biasanya itu di daerah-daerah pedesaan mereka menggunakan seperti lagun atau eceng gondok gitu ya dalam pengolahan limbah. Jadi dia memanfaatkan sistem yang alami atau natural dalam pengolahan limbah. Yang kelima ada pengolahan secara kimia, yaitu dengan menggunakan atau memanfaatkan bahan-bahan kimia tertentu yang tujuannya adalah untuk menghilangkan bau, misalnya menghilangkan zat-zat tertentu yang terdapat pada limbah cair. Dan yang terakhir ada namanya proses fitoremediasi. Nah, pada proses fitoremediasi ini melibatkan
penggunaan tanaman tertentu yang mampu menyerap atau mengakumulasi zat pencemar dari zat limbah, di mana pada fitoremediasi ini dia memanfaatkan tanaman ya untuk tujuannya agar bisa menyerap zat pencemar yang ada pada air ya. Nah, pengolahan limbah yang ketiga ada namanya ozonasi. Nah, pada ozonasi ini sendiri digunakan untuk mengoksidasi dan menghilangkan zat-zat organik dalam air limbah, di mana prosesnya sendiri digunakan sebagai langkah untuk pengolahan air limbah agar mendapatkan kualitas air yang lebih baik, sehingga airnya itu bisa dimanfaatkan lagi. Nah, yang terakhir ada yang ke-8 ada namanya membran bioreaktor atau MBR. Nah, MBR ini sendiri menggabungkan proses biologi dengan adanya filtrasi membran untuk menghasilkan air limbah yang lebih bersih. Nah, mikroorganismenya tersebut digunakan untuk menguraikan limbah organik, sementara membrannya ini membantu menyaring partikel atau bakteri, sehingga hasilnya juga lebih aktif.